Halo adik-adik semua, salam habatus, hidupku bagi Kristus. Adik-adik, yuk sebelum kita akan sama-sama membaca sebagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita menyerahkan renungan ini ke dalam pimpinan Tuhan, supaya kita dimampukan Tuhan untuk mengerti dan melakukan perintahnya dengan taat dan setia. Ya adik-adik, kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini. Biarlah lewat pembacaan firman-Mu menjadikan kami semakin mengasihi Engkau, dan Tuhan yang memampukan kami untuk mengerti dan melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita akan sama-sama membaca dari kitab Markus pasal keempat ayat 35 sampai 41. Yang sudah bisa membaca, yuk kita akan sama-sama membaca. Yang belum bisa membaca, kalian dengarkan baik-baik ya adik-adik. Pada hari itu, menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu, dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, adik-adik, di sini kita sudah mendengar bagaimana kisah mengenai murid-murid Tuhan Yesus yang bertolak ke seberang menyeberangi danau. Adik-adik, di sini murid-murid sangat ketakutan ketika badai, ketika angin topan menerjang, ketika air mulai masuk ke perahu. Mereka menjadi sangat ketakutan. Mereka takut tenggelam, mereka takut binasa. Padahal mereka adalah pelaut yang biasa menghadapi suasana di dalam air atau di dalam danau. Dan di situ juga mereka bersama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong mereka. Tetapi besarnya ketakutan yang ada dalam diri mereka sehingga mereka lupa dan tidak sadar bahwa di situ ada Tuhan yang senantiasa menolong mereka. Nah, adik-adik, dari kisah ini, siapa yang di antara kalian belum pernah mengalami ketakutan? Wah, semuanya pernah ya mengalami ketakutan? Saya pun pernah. Tentu manusiawi kalau kita merasa takut mungkin menghadapi sesuatu atau takut ketika dalam keadaan tertentu. Tetapi bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi situasi yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin kita takut sakit, kita mungkin takut berjalan sendirian malam-malam, atau takut bertemu dengan teman-teman yang mungkin nakal. Nah, adik-adik, atau ada yang mungkin takut menghadapi ujian, menghadapi soal-soal. Nah, tentu kita semua berbeda-beda ya. Tetapi bagaimana sikap kita dalam menghadapi ketakutan? Kita di sini percaya bahwa ketika murid-murid mengadu kepada Tuhan, Tuhan Yesus sanggup menghardik badai tersebut sehingga angin topan pun taat kepadanya, sehingga danau itu menjadi teduh dan menjadi nyaman kembali. Dan badai itu diibaratkan adalah persoalan atau permasalahan yang dihadapi. Kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita di dalam menghadapi ketakutan-ketakutan. Di sini kuncinya adalah tetap percaya. Jangan sampai ketakutan kita mengalahkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi biarlah iman kita lebih besar dari
ketakutan kita. Mari kita belajar menyerahkan kehidupan kita ke dalam pimpinan Tuhan, dan kita percaya kepada pertolongan Tuhan. Mau ya adik-adik? Puji Tuhan, dengan terus berdoa dan terus membaca firman-Nya, supaya kita dimampukan Tuhan untuk melihat mukjizat-mukjizat-Nya, kita percaya kepada pertolongan-Nya, dan menyerahkan segala kekhawatiran kita ke dalam pimpinan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih terkadang memiliki ketakutan, kekhawatiran yang berlebih. Tetapi lewat pembacaan Alkitab pada saat ini, kami mau terus percaya kepada pimpinan Tuhan. Kami mau terus percaya kepada pertolongan Tuhan. Biarlah iman percaya kami lebih besar dari ketakutan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan